Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Pavita Prabadari Danupoyo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional dengan nomor induk mahasiswa 2021 051 0084. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian realitas, hukum, dan teori filsafat ilmu. Without any further ado, let's get to the video. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Utang pemerintah terus membengkak. Data dari APBN September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan terlihat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar Rp6.625,43 triliun. Nah, kalian sudah lihat kan video tersebut? Video tersebut merupakan realitas yang ada dan terjadi di Indonesia saat ini, yang benar-benar bisa kita rasakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum merupakan pernyataan yang benar dan sudah melekat di dalam masyarakat, sebuah aksioma yang tidak perlu dibuktikan lagi. Seperti halnya di dalam sosum, kita mengenal dengan hukum ekonomi mikro dan makro, sedangkan dalam sains kita mengenal hukum Newton. Sedangkan teori itu apa? Coba perhatikan secara seksama gambar di atas berikut ini. Teori apakah yang kalian dapatkan setelah kalian melihat gambar ini? Tentunya setiap orang memiliki teori dan pandangan yang tidak sama. Tetapi dalam gambar tersebut kita dapat memiliki teori bahwa BTS berasal dari Korea Selatan. Nah, kesimpulan dari teori ialah hal yang sudah dibuktikan kebenarannya dalam sejumlah kasus. Kita tidak perlu meragukan hal tersebut lagi. Nah, lalu kenapa sih kita perlu mengetahui hal-hal tersebut? Sebagai seorang mahasiswa hubungan internasional, kita tentunya akan mempelajari filsafat ilmu. Untuk mempelajari filsafat ilmu, selain kita harus mengetahui apa saja dimensi dalam filsafat, kita harus mengetahui pohon ilmu. Dalam mempelajari filsafat ilmu, kita dituntut untuk bisa berpikir di luar nalar. Harus memiliki sikap kritis dan memiliki analisa yang seperti halnya saat kita diberi pertanyaan oleh orang lain, kita tidak perlu mencari jawaban dari pendahulu, kita langsung menjawabnya dengan sendiri. Namun, menurut kalian, apakah bisa seseorang berpikir tanpa ada pemikiran dari orang lain? Tentu saja kita tidak bisa untuk berpikir sendiri tanpa mengembangkan bakat dan mengembangkan asah budi. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan untuk memilah argumen secara dewasa dari para filsuf. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.